berislam dengan membanggakan. Semoga para peserta dan para hadirin semua yang telah bergabung dalam ruang meeting pada pagi hari ini bisa mendapat pencerahan, bisa mendapatkan titik terang akan keterlaksanaan lomba RIC yang akan dilaksanakan pada hari Ahad tahun 2023 di tanggal 18 Juni. Baik, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada technical meeting pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh MC, kemudian sambutan ketua panitia. Yang ketiga, penjelasan mengenai lomba-lomba yang akan dijelaskan pada masing-masing kriteria lomba pada masing-masing bidang. Kemudian berikutnya ada tanya jawab dan yang terakhir penutup. Baik, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan Ketua Panitia RIC 2023 yang akan disampaikan oleh Ustazah Hana. Kepada Ustazah Hana dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita pada pagi ini untuk berkumpul meskipun secara virtual dalam acara technical meeting Rahmat Islamic Competition. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan terbaik bagi kita semua umat manusia. Pada hadirin semuanya, pada kesempatan kali ini saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik, kepada guru pendamping, kepada orang tua karena telah berpartisipasi ikut memeriahkan yang telah mendaftar ikut serta dalam perlombaan Rahmat Islamic Competition. Alhamdulillah lomba RIC ini telah diikuti oleh atau yang sudah mendaftar yang telah masuk ke data kita yaitu sebanyak 145 peserta dan jumlah peserta ini tersebar dari SD maupun MI yang ada di wilayah Karesidenan Kota Kediri. Dengan pemetaan, azan diikuti oleh 36 peserta, dai cilik diikuti oleh 22 peserta, dan mewarnai kaligrafi diikuti oleh 87 peserta. Alhamdulillah jumlah ini cukup besar ya bagi saya pribadi mengingat bahwa lomba ini adalah lomba yang pertama kami selenggarakan dengan basis agama. Ini sebelumnya kita di sekolah kami sudah ada perlombaan ya, namun dalam bidang bahasa Inggris. Nah, untuk tahun ini kami memulai perlombaan dengan basis agama yaitu Rahmat Islamic Competition. Harapannya semoga nanti di tahun-tahun yang akan datang kegiatan seperti ini masih tetap berlanjut ya, atau kegiatannya jadi kegiatan yang berkelanjutan di setiap tahunnya. Dan harapan saya pribadi ya sesuai dengan tujuan diadakannya lomba Rahmat Islamic Competition yaitu menggali potensi adik-adik kita dalam bidang dakwah secara modern ya. Karena kita mau nggak mau harus mengikuti zaman ya. Kita harus terus berkembang ya supaya kita bisa tetap eksis ya, atau diterima di masyarakat. Nah ini salah satu jalan bagi adik-adik kita untuk menggali potensinya, kita untuk menggali calon aktivis dalam dakwah, kemudian kita menggali semangat adik-adik kita dalam mensiarkan agama Islam. Karena siapa lagi kalau bukan adik-adik kita di beberapa tahun yang akan
di beberapa tahun yang akan datang, mereka lah yang menjadi pemimpin kita. Ya. Jadi kita harus memperkuat cinta kita dan memperkuat semangat adik-adik untuk mensiarkan agama Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk teknisnya, teknis dan lain sebagainya akan dijelaskan oleh masing-masing. Ya, terima kasih. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik, guru serta pendamping semuanya. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Hana selaku Ketua Panitia RIC 2023 yang telah memberikan sambutannya. Dari kesimpulan sambutan beliau, menyatakan bahwa mari kita sama-sama menggunakan atau memanfaatkan ajang RIC 2023 ini sebagai wujud untuk memperkuat bekal kita untuk mensyiarkan agama Islam bagi generasi muda di masa yang akan datang. Amin. Semoga ini bisa menjadi wadah kita untuk mensyiarkan ya adik-adik semua. Baik adik-adik, untuk peserta RIC 2023 dan para pembina yang terhormat, beranjak ke acara berikutnya yaitu penjelasan mengenai lomba-lomba. Penjelasan mengenai lomba-lomba ini akan dibagi menjadi 3 termin, yaitu yang pertama lomba azan yang akan dipandu oleh Ustadz Bandi dan perwakilan juri. Yang kedua lomba dai cilik yang akan dipandu oleh Ustadz Hasbi dan perwakilan juri. Dan yang terakhir ada lomba mewarnai kaligrafi yang akan dipandu oleh Ustadz Agis dan perwakilan juri. Kita menginjak ke termin pertama yaitu lomba azan. Sekali lagi dimohon dengan sangat untuk para peserta dan para pembina yang telah hadir dalam ruangan meeting ini agar memperhatikan dengan seksama mengenai juknis dan aturan-aturan lomba yang akan disampaikan serta tetap mengkondisikan mikrofon dalam keadaan mati supaya tidak mengganggu nanti ketika pada saat juri dan perwakilannya menjelaskan mengenai tata cara lomba dan juknis lomba. Baik, langsung saja kita ke termin pertama yaitu lomba azan yang akan disampaikan oleh Ustadz Bandi dan perwakilan juri. Kepada Ustadz Bandi dan perwakilan juri dipersilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya sudah jelas ya? Sampun nggih. Baik, Bapak Ibu pembina serta para panitia RIC 2023, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Baik, saya mewakili dari teman-teman juri, baik di lomba azan akan menyampaikan tata tertib dan juknis terkait tentang pelaksanaan lomba azan di RIC 2023 ini. Yang pertama, Bapak Ibu pembina serta adik-adik semuanya para peserta RIC 2023 perlu kami sampaikan. Yang pertama, kategorinya adalah syarat umum peserta. Yang pertama adalah peserta lomba adalah siswa SD atau MI atau yang sederajat. Yang kedua, yaitu peserta lomba adalah ikhwan, yaitu adik-adik dari kaum ikhwan atau putra. Lalu yang ketiga, azan yang dibawakan selain azan subuh. Yang keempat, kuota peserta terbatas. Itu terkait tentang syarat umum peserta Bapak Ibu pembina serta adik-adik semuanya. Yang kedua, tata tertib peserta lomba, persiapan sebelum tampil. Yang pertama, peserta lomba sudah berada di area lomba 15 menit sebelumnya. Yang kedua, peserta lomba memakai pakaian bebas, rapi, dan sopan. Perlu kami simpulkan bahwasanya seragamnya adalah busana muslim. Yang ketiga, peserta lomba mendapatkan nomor urut dari panitia pada saat sebelum lomba dilaksanakan.
Jadi adik-adik semuanya para peserta lomba RIC khususnya lomba azan, nanti sebelum pelaksanaan lomba dilaksanakan maka adik-adik peserta lomba akan mendapatkan nomor urut. Yang keempat, pemanggilan peserta berdasarkan nomor urut peserta lomba yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima, peserta yang belum hadir saat pemanggilan pertama setelah 3 kali dipanggil, maka peserta yang bersangkutan akan diganti menjadi urutan terakhir dan kesempatan tampil akan diberikan pada nomor urut berikutnya. Dan apabila pemanggilan pada urutan terakhir yang bersangkutan tetap belum juga hadir, maka dinyatakan gugur sebagai peserta. Jadi adik-adik peserta perlu disimak bahwasanya jika nanti izin kepada Bapak Ibu Dewan Juri atau adik-adik yang nanti akan membantu itu pihak OSIS, maka nanti akan diganti atau digilir kepada peserta yang terakhir, urutan yang terakhir jikalau tidak dipanggil tetap belum hadir. Akan tetapi jikalau dipanggil berulang-ulang tetap juga tidak hadir, maka peserta tersebut dinyatakan gugur. Pada saat tampil adik-adik peserta lomba azan perlu disimak. Yang pertama, peserta mengucapkan salam baik di awal maupun di akhir penampilan. Yang kedua, nada lagam azan yang dikumandangkan adalah bebas. Monggo adik-adik punya versi, misalnya versi Saudi Arabia atau versi Indonesia, silahkan. Yang ketiga, apabila ada kesalahan, tidak ada pengulangan. Jadi perlu kami tekankan di sini, adik-adik peserta lomba azan pada saat pelaksanaan lomba azan di tengah-tengah adik-adik peserta itu lupa lafadznya, maka tidak boleh atau tidak mengalami pengulangan. Yang keempat, maksimal waktu tampil masing-masing peserta adalah 7 menit. Tolong diperhatikan ya adik-adik peserta lomba azan, jadi waktunya hanya 7 menit. Yang kelima, penilaian hanya meliputi lafadz azan. Adapun doa dan lainnya tidak termasuk dalam kategori penilaian. Jadi perlu kami garis bawahi di sini, doa yang adik-adik ditampilkan nanti atau adik-adik lafadzkan maka tidak masuk kategori penilaian lomba azan. Yang keenam, hasil lomba adalah keputusan oleh Bapak Ibu Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Oke, selanjutnya adalah aspek penilaian lomba. Adik-adik peserta lomba azan perlu disimak. Ada 3 aspek penilaian yang harus adik-adik perlu tajamkan. Yang pertama itu adalah makhrajul huruf dan tajwid. Yang kedua adalah irama dan suara. Yang ketiga adalah penjiwaan dan penghayatan. Yang pertama adalah makhrajul huruf dan tajwid. Di sini kategori maksimal penilaian adalah ringnya adalah 35 dan minimum yaitu 20. Yang kedua adalah irama dan suara juga sama. Maksimal penilaiannya adalah 35 dan minimalnya adalah 20. Dan yang ketiga, penjiwaan dan penghayatan di sini nilainya adalah 30 dan minimalnya adalah 10. Sehingga kalau di total maksimal adalah 100 dan minimal kalau di total adalah 50. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan dari kategori lomba azan di lomba RIC 2023. Mungkin Ustadz Puji sama Ustadz Kazim ada yang perlu ditambahkan? Silakan. Monggo Ustadz Puji sama Ustadz Kasim, apakah sudah hadir di tengah-tengah kita? Bisa ditambahkan kalau memang ada. Dan informasi kepada para peserta dan Bapak Ibu pendamping, untuk ini ya, untuk pertanyaan mohon ditampung dulu, ditulis dulu, karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Ketika nanti sesi tanya jawab bisa ditanyakan. Karena kita harus menyelesaikan dulu 3 termin lomba terlebih dahulu ya. Monggo Ustadz juri yang lain dari lomba azan ada yang perlu ditambahkan? Baik, mungkin cukup Ustadz Ilman. Siap. Terima kasih Ustadz Bandi atas pemaparan dari petunjuk teknis dari lomba azan. Baik adik-adik, kita akan ke termin yang kedua yaitu lomba dai cilik.
lomba dai cilik ini akan dipandu untuk juknisnya nanti disampaikan oleh Ustadz Hasbi dan perwakilan Juli. Kepada Ustadz Hasbi dipersilahkan untuk memaparkan lomba dai cilik. Monggo Ustadz Hasbi. Baik, cek sudah terdengar ya Ustadz Ilman? Siap sudah Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati teman-teman panitia asatid di SMP Plus Rahmat, Bapak, Ibu Guru, Ustadzah, Ayah Bunda, dan tentunya yang kami banggakan, yang alhamdulillah ternyata banyak juga yang ikut pada TM pagi hari ini, anak-anakku calon peserta lomba, ya, baik lomba dai cilik, baik lomba azan maupun lomba kaligrafi. Baik, di sini Ustadz mewakili para juri akan menjelaskan terkait dengan petunjuk teknis lomba dai cilik, ya. Terkait dengan syarat umumnya sebagaimana tertera di juknis dan di poster bahwa lomba ini diikuti SD, MI atau yang sederajat kelas 4, 5, dan 6. Peserta lomba adalah laki-laki dan perempuan, sedangkan kuota lomba terbatas. Baik, bisa lanjut ke bawah. Baik, untuk dai cilik kita membatasi tema dari pidato atau naskah yang akan disampaikan terkait dengan 3 tema besar, yakni birrul walidain, fastabiqul khairat, dan tolabul ilmi. Adapun ini tema besar nggih, ayah bunda, teman-teman, adik-adik sekalian. Jadi nanti barangkali ketika membawakan silahkan di antara materi-materinya merujuk kepada salah satu tema yang ada di sini, sekalipun topiknya secara narasi atau secara jelasnya tidak sama, tapi tidak ada masalah, ya. Jadi kurang lebih untuk temanya adalah berkaitan dengan birrul walidain, fastabiqul khairat, dan tolabul ilmi. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan tata tertib lomba di kategori persiapan atau sebelum tampil. Peserta lomba sudah berada di area lomba 15 menit sebelumnya, ya. 15 menit sebelum jadwal atau lomba itu dimulai, ya. Lalu naskah dai cilik atau pidato lomba diberikan saat proses registrasi awal dengan diberi identitas nama dan asal sekolah, yang kemudian difotokopi atau dicetak dalam 3 rangkap dan diklip menjadi 1 bagian, atau mungkin lebih mudahnya dimasukkan map, terserah, monggo. Jadi sekali lagi ya, untuk bagian ini naskah dai cilik akan dibawa saat nanti hari H, diberikan saat registrasi di awal. Jadi nanti ada registrasi umum di awal, juga akan ada registrasi menjelang lomba. Nah, ini diberikan di awal, registrasi di awal. Mohon untuk dicetak atau dikopi sebanyak 3 rangkap dan diklip jadi 1 saja, atau jika ingin memudahkan dapat dimasukkan ke dalam 1 map. Ya, jadi tadi kalau kemudian naskah ini ada yang tulis tangan, monggo bisa difotokopi dijadikan 3 rangkap. Nah, kira-kira begitu. Selanjutnya adalah peserta lomba memakai pakaian bebas, rapi, dan sopan. Nah, tentunya barangkali lomba dai cilik ini kan istilahnya ada penilaian-penilaian terkait dengan tampilan, kostum, dan lain sebagainya. Monggo sesuai dengan kreativitas, tapi catatannya adalah rapi, sopan, dan tentunya islami, ya. Nah, baik, selanjutnya pemanggilan peserta berdasarkan nomor urut peserta lomba yang akan diundi saat sebelum lomba dimulai, ya. Jadi nanti sebelum lomba dimulai maka nomor urut tampilannya semuanya akan kita undi bersama-sama, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya peserta yang belum hadir saat pemanggilan pertama, setelah 3 kali dipanggil, maka peserta yang bersangkutan akan diganti menjadi urutan terakhir setelah semua peserta yang hadir tampil, dan kesempatan tampil akan diberikan kepada nomor urut berikutnya. Dan apabila pemanggilan pada urutan terakhir yang bersangkutan tetap juga belum hadir, maka akan dinyatakan gugur sebagai peserta, ya. Baik, selanjutnya pada saat tampil
Peserta dapat mengenakan pakaian atau kostum yang sesuai dengan kaidah Islam, mungkin menyesuaikan dengan tema dan lain sebagainya, monggo. Lalu peserta dapat membawa aksesoris atau media tambahan sebagai penunjang performance ya. Dalam arti misal ini menggunakan boneka atau media-media lain yang dirasa relevan dan sesuai dengan tema yang dibawakan, monggo silakan. Tapi panitia tidak menyediakan ya. Jadi silakan dibawa sendiri kalau memang dirasa membutuhkan media penunjang. Peserta hanya diberikan kesempatan tampil sebanyak 1 kali, tidak diperkenankan mengulang kecuali terdapat force majeure. Force majeure ini misal terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, naudzubillah min dzalik, bencana dan lain sebagainya ya. Atau mungkin hal-hal kendala lain seperti kendala teknis, tahu-tahu saat di tengah jalan prosesnya mic mati ya, atau bagaimana nanti maka kita perkenankan untuk mengulang. Tapi jika terjadi kesalahan atau keinginan mengulang itu karena peserta bukan dari hal-hal yang teknis atau hal-hal yang tidak bisa kita perkirakan, maka tidak akan diperkenankan. Lalu peserta tampil dengan waktu minimal 5 menit dan waktu maksimal 8 menit. Mohon izin sedikit menjelaskan untuk mekanismenya, nanti kita dari panitia akan menyediakan penanda kepada para peserta terkait dengan waktu. Jadi saat memberikan ceramah atau saat membawakan dai cilik nanti mohon diperhatikan untuk penanda yang telah kita siapkan. Selanjutnya adalah hasil lomba adalah keputusan oleh juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan aspek penilaian. Aspek penilaian adalah berkaitan dengan suara, ekspresi, makhraj atau pelafalan, tampilan, dan penguasaan materi dengan nilai minimal 5 di masing-masing aspek dan maksimal 20 di masing-masing aspek. Sehingga nilai minimal yang didapatkan peserta, mohon maaf ada salah penulisan, adalah 25 dan nilai maksimalnya adalah 100. Terima kasih. Baik, sudah cukup insya Allah Baik. dari kami. Saya kembalikan ke Ustadz Ilman, barangkali nanti bisa bergabung di sesi tanya jawab para juri, ada Ustadzah Teti, ada Ustadz Fikri, dan Gus Reza Sahlan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Hasbi yang telah membacakan petunjuk teknis dari pelaksanaan lomba dai cilik. Nah, pastinya adik-adik peserta sudah mulai banyak nih pertanyaan yang muncul dalam benak kalian ya, seperti A, B, sampai Z. Silahkan didata saja dulu karena nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan menampung semua pertanyaan dari berbagai cabang lomba. Baik, kita ke termin yang ketiga, yaitu lomba mewarnai kaligrafi, di mana lomba mewarnai kaligrafi ini akan disampaikan juknisnya oleh Ustadz Agis. Nah, kepada Ustadz Agis, monggo kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Ilman atas waktunya yang telah diberikan. Baik, ayah bunda yang kami hormati, langsung saja di sini saya sebagai perwakilan lomba mewarnai kaligrafi, tentunya terima kasih banyak sudah mengirimkan putra-putrinya untuk mengikuti Rahmat Islamic Competition 2023, dan ini adalah peserta yang terbanyak mencapai 87 peserta. Baik, langsung saja saya mulai untuk persyaratan umumnya sesuai dengan apa yang kami sampaikan yang sudah panjenengan dapatkan. Persyaratan umum peserta lomba adalah siswa MI SD yang sederajat mulai dari kelas 4, 5, dan 6. Kemudian yang kedua, peserta membawa peralatan sendiri. Panitia hanya menyediakan kertas gambar berukuran A3. Jadi kertas gambar ini nanti sudah ada kaligrafinya. Jadi nanti para peserta bisa langsung untuk mewarnainya. Jadi peserta tidak membuat kaligrafinya. Itu. Kemudian untuk kertasnya itu kertas A3
250 gram nggih kertasnya. Tuh. Kemudian yang ketiga, pewarna boleh menggunakan krayon, air pastel, pensil warna, spidol dan lain-lain. Mohon untuk menggambar ini karena kertasnya 250 gram tidak cocok kayaknya kalau digunakan untuk cat air. Tuh, okay. Kemudian kuota terbatas. Selanjutnya yang B, tata tertib lomba. Pertama, peserta lomba sudah berada di area lokasi 15 menit sebelum mulai. Jadi nanti untuk registrasi dulu gitu ya. B, peserta lomba memakai pakaian bebas, rapi dan sopan. C, peserta lomba mendapatkan nomor urut dari panitia saat technical meeting. Jadi nanti akan kami share di grup nggih untuk nomornya berapa. Nanti akan kami share. D, waktu lomba mewarnai kaligrafi itu selama 3 jam. Insya Allah duhur sudah selesai. Gitu, okay. Insya Allah. E, peserta dilarang memulai lomba sebelum ada aba-aba dari panitia. F, orang tua atau guru pendamping tidak diizinkan berada di lokasi peserta pada saat lomba berlangsung, kecuali setelah mendapatkan izin dari panitia. Untuk informasi, lomba kaligrafi itu nanti lokasi atau tempatnya ada di lantai 4 gedung SMP Plus Rahmat. Jadi di aula lantai 4 kita jadikan 1. Gitu, nggih. G, peserta yang datang terlambat tidak dapat menambah waktu. Ya, kami sarankan agar peserta datang lebih awal. Ya, karena ketika terlambat maka tidak ada penambahan waktu, tidak ada konsekuensi penambahan waktu. H, gambar tulisan kaligrafi sudah disediakan oleh panitia. I, peserta menambahkan background sesuai dengan keinginannya. Mau ditambahkan gambar apapun, mau ditambah aksen apapun, silahkan, bebas. Ya, tergantung kreativitas dari anak-anak sendiri. J, peserta tidak diperkenankan membawa contoh gambar dari rumah. Nah ini nggih, ayah bunda dan para peserta semuanya tidak diperkenankan untuk membawa contoh gambar dari rumah. K, apabila terdapat kecurangan dari peserta maka akan langsung didiskualifikasi. L, keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. Nah, selanjutnya di sini adalah aspek penilaian meliputi 3 penilaian. Yang pertama, ketepatan waktu dan kesesuaian background kaligrafi dengan tema dengan penilaian maksimal 100 minimal 30. Kemudian aspek yang kedua adalah kerapian dan kebersihan. Maksimal 100, minimal 30. Dan yang ketiga adalah aspek kreativitas komposisi warna. Maksimal 100, minimal 30. Total maksimal 300, minimal 90. Dan kemudian untuk model kertasnya itu nanti horizontal. Untuk kertasnya itu nanti modelnya adalah horizontal. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz Ilman. Itu yang kami sampaikan dari tim lomba mewarnai kaligrafi. Baik, sama-sama Ustadz Agis, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Agis yang telah memaparkan petunjuk teknis dari lomba mewarnai kaligrafi. Alhamdulillah ketiga lomba sudah disampaikan tadi dan mungkin banyak pertanyaan. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, kita akan bacakan secara umum mengenai rundown atau kegiatan terstruktur yang akan dilaksanakan pada hari Ahad nanti ya, yang akan disampaikan Ustadz Amin. Tapi sebelum itu, saya menghimbau kepada seluruh peserta agar mengisi link daftar hadir yang telah disediakan di kolom chat yang sudah ada di kolom chat panjenengan semua, adik-adik semua, baik peserta maupun pembina, silahkan untuk mengisi form daftar hadir yang telah kami sediakan. Baik, untuk acara berikutnya sebelum ke tanya jawab,
kita akan mendengarkan gambaran umum kegiatan atau rundown kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 18 Juni, tepatnya pada saat hari H pelaksanaan RIC 2023. Monggo untuk Ustadz Amin, saya persilahkan untuk menjelaskan mengenai rundown acara kegiatan Ahad 18 Juni 2023. Suaranya mohon maaf kurang terdengar. Masih belum terdengar Ustadz Amin, mohon maaf. Mic-nya masih di-mute Ustadz Amin. Mohon maaf Ustadz Ilman, meminta waktu dan tempatnya terlebih dahulu karena mungkin ada teknis atau kendala yang ada di perangkat saya. Baik, ayah, bunda, bapak, ibu pendamping serta anak-anak sekalian yang kami hormati, kami banggakan. Sedikit kami menjelaskan terkait dengan alur secara umum lebih tepatnya, artinya nanti datangnya sampai pada proses kegiatan ini berakhir seperti apa yang harus dilakukan oleh setiap peserta. Jadi pertama, mohon bisa diperhatikan nanti ayah, bunda ataupun para adik-adik peserta RIC 2023 datang semua akan diarahkan untuk menuju ruang registrasi. Ruang registrasi ini letaknya, lokasinya berada tepat di depan gedung kami SMP Plus Rahmat, yang insya Allah untuk range waktu kegiatan registrasi ini kita akan batasi dari mulai pukul 7 sampai 7.30. Nah, jadi setelah semua datang segera menuju ke registrasi. Nah, di sana nanti khusus untuk peserta lomba kategori kaligrafi akan langsung diberikan nomor peserta khusus untuk kaligrafi saja. Nah, setelah itu adapun lomba adzan dan pildacil insya Allah akan diberikan di lokasi lomba masing-masing. Kami lanjutkan, setelah registrasi langsung menuju ke ruang selasar atau gedung selasar lantai 1. Di sana ada lokasi, dan lokasi itu mohon maaf ayah bunda, adik-adik peserta, kami informasikan dari sejak awal bahwa gedung kami areanya adalah area suci. Jadi mohon dengan hormat Bapak Ibu dan adik-adik sekalian ketika masuk gedung nanti bisa melepas alas kakinya dan ditempatkan pada tempat yang telah disediakan. Insya Allah untuk di lokasi saat melepas alas kaki nanti ada beberapa panitia baik dari para ustadz, ustadzah ataupun dari teman-teman anggota OSIS kami yang akan membimbing proses itu dan mengarahkan panjenengan sedoyo untuk setelah melepas alas kaki itu masuk ke dalam gedung. Nah, di dalam gedung tadi nantinya ada area yang kami buat steril dari para pendamping. Jadi ada pembatas yang nanti dari pembatas itu yang masuk area tersebut hanya peserta. Kembali kami sampaikan, nanti setelah masuk ke gedung ada pembatas area steril. Jadi area di mana hanya peserta. Jadi mohon maaf, mohon dengan hormat untuk pendamping, wali dan lain sebagainya yang tidak berkepentingan terkait dengan kegiatan lomba tersebut, mohon tidak masuk di area tersebut. Sampai setelah itu semua peserta mengikuti proses opening ceremony ya, yang insya Allah kita harapkan akan hadir Bapak Wali Kota Kediri yang akan secara resmi membuka kegiatan tersebut. Sampai proses opening ceremony nanti atau pembukaan nanti selesai, langsung
peserta akan diarahkan untuk menuju ke lokasi lomba masing-masing. Jadi insya Allah nanti ada petugas dari panitia yang akan mengawal atau mengarahkan, membantu mengarahkan adik-adik menuju ke lokasi lomba masing-masing. Yang insya Allah untuk kaligrafi akan berada di lantai 4, untuk lomba adzan berada di masjid, dan lomba pildajil berada di tempat di mana dilaksanakan pembukaan itu, jadi di Selasar lantai 1. Nah, sampai lomba nanti berlangsung ada jeda insya Allah 11.30, setengah 12 siang kita akan melaksanakan sholat duhur berjamaah di masjid, sampai mungkin ada kesempatan untuk istirahat, makan dan lain sebagainya sampai pukul 12.30. Setelah 12.30 kita akan mulai lagi bila mana lomba itu belum selesai sampai pukul 2. Nah insya Allah pukul 2 ini kita harapkan semua lomba selesai. Setelah itu ada jeda waktu di mana kami para juri masing-masing lomba mengkoordinasikan untuk menentukan hasil akhir dari masing-masing lomba. Dan insya Allah bila Allah berkehendak nantinya, sesudah Allah pukul 15 alias pukul 3 sore kita akan umumkan masing-masing pemenang. Adapun sertifikatnya nanti akan diambil di kemudian hari karena ada proses ya nanti akan dijelaskan untuk kesekretariatan saat proses registrasi. Sampai nanti setelah 15 itu pengumuman dan kita akhiri secara bersama-sama kegiatan RIC. Dan kami informasikan ayah bunda, bapak ibu pendamping dan adik-adik peserta untuk sertifikat yang ditandatangani oleh wali kota hanya berlaku pada peserta yang mendapatkan juara 1, 2, dan 3 saja. Kami ulangi, untuk yang mendapatkan sertifikat bertanda tangan Bapak Wali Kota hanya kami berikan kepada juara 1, 2, dan 3. Adapun juara harapan 1 dan juara harapan 2 itu nanti tetap mendapatkan sertifikat namun tidak bertanda tangan Bapak Wali Kota. Dan untuk juara 1, 2, 3 serta harapan 1 dan harapan 2 semuanya masing-masing akan mendapatkan piala. Demikian kurang lebihnya. Adapun nanti berbagai pertanyaan bisa dimasukkan atau dijadikan satu pada setelah ini ada sesi tanya jawab. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Amin yang telah menjelaskan mengenai susunan acara pada hari Ahad ya, ketika hari H. Alhamdulillah serangkaian untuk penjabaran berbagai macam lomba dan kegiatan sudah kita dengarkan tadi pada masing-masing paparan. Nah, untuk acara berikutnya, adik-adik dan Bapak Ibu pendamping lomba atau pembina lomba serta ayah bunda, saya akan membuka 5 pertanyaan dulu ya, 5 pertanyaan dulu dengan syarat angkat tangan yang nanti akan dicek pada tim IT kami yang nanti secara tidak langsung akan dipersilakan untuk bertanya dan kita tampung 5 pertanyaan dulu. Mohon untuk masing-masing penanggung jawab dari berbagai lomba agar pertanyaan dicatat ya. Silahkan untuk instruksi dari tim IT kami siapa yang boleh untuk bertanya terlebih dahulu, monggo. Monggo Ustadz Wahyu, siapa yang akan? Mbak Nikmatul Ula, silahkan Mbak Nikmatul Ula. Iya, Mbak Nikmatul Ula, mohon pertanyaannya. Halo, dengar Pak? Iya, silahkan. Ya, ya, oke. Ini saya dari Kaligrafi. Makanya di ruangan itu semua pesertanya pakai meja siswa atau harus bawa bangku sendiri? Oh gitu, ya baik, terima kasih. Ini untuk kaligrafi ya. Ya. Mungkin bisa langsung dijawab sama Ustadz Agis.
Ustadz Agis bisa langsung jawab saja biar nanti tidak Baik, biar terima kasih Ustadz Ilman. Ya, untuk meja, monggo silahkan membawa sendiri, tidak apa-apa. Yang penting jangan yang terlalu besar, nggih. Seukuran meja belajar itu aja, gitu. Atau meja lipat, Siap. Meja lipat Iya. yang kecil itu, Nggih. Iya, Jadi betul. tidak di meja siswa, Nggih. Apa? Tidak di meja siswa, Nggih. Jadi bawa bangku sendiri-sendiri. Iya, karena nanti duduknya lesehan. Oh, gitu. Mau membawa Iya. alas pun juga boleh, tapi ya jangan terlalu besar karena nanti harus berbagi dengan peserta yang lain. Pak tanya Pak. Satu lagi. Siap, terima kasih. Ya. Nggih, Ibu Nikmatul, Satu lagi, Pak. monggo. Untuk gambarnya itu nanti di-share di grup atau pripun, Nggih? Mohon maaf, suaranya kurang ini, nggih. Suaranya lebih ini lagi. Iya. Ibu didekatkan mungkin. Halo? Iya. Iya. Halo? Iya, iya, gimana? Untuk gambarnya itu nanti di-share di grup atau gimana? Oh, gambarnya tidak Oke. akan kami share di grup. Jadi nanti kami bagikan Langsung. pada saat lomba, gitu. Oh, gitu. Iya. Iya. Nggih, nggih, nggih. Baik, terima kasih. Untuk penanya berikutnya, monggo silahkan. Siapa Ustadz Wahyu? Mbak Puspita Anggi, nggih Mas Mbak Aditya. Puspita. nanti dulu ya. Mbak Puspita Anggi, monggo Monggo. pertanyaannya disampaikan. Mohon maaf Pak Ustadz. Nggih. Itu tempat selasarnya di mana nggih? Oke, langsung saya jawab ya. Karena ini berkenaan dengan hal umum, tempat selasarnya ada di lantai 1. Jadi nanti tenang, ada yang mengarahkan dari panitia kami ya, Mbak Puspita. Oh, Oke. nggih, nuwun. Ya, sama-sama. Silakan untuk berikutnya siapa Ustadz Wahyu? Mas Farel, monggo. Mas Farel, silakan. Apa yang ingin disampaikan? Silakan Mas Farel. Sepertinya tidak ada respon. Berikutnya Ustadz Wahyu. Assalamualaikum. Oh iya, Mas Farel ada respon. Silakan. Apa yang ingin ditanyakan, Mas Farel? Ustaz, kalau menggambar di pakai spidol itu gimana? Monggo Ustadz Agis, kalau menggambar pakai spidol bagaimana? Baik. Sesuai dengan juknis yang tadi saya bacakan, itu sudah tertera spidol ya. Jadi boleh menggunakan spidol, pensil warna. Boleh, silahkan. Terima Ya. kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. sama-sama. Selanjutnya siapa Ustadz Wahyu? Mas Aditya Akmal, monggo. Mas Aditya, silahkan Mas. Apa yang ingin ditanyakan? Maaf, Iya. ini Ustadz saya tanya ini ada konsumsinya nggak? Wah, ini pertanyaannya semua kayaknya. Baik, terima kasih. Bisa dijawab Ustadz Hasbi? Ustadz Hasbi, monggo. Baik, terima kasih Ustadz Ilman. Terkait dengan konsumsi, kita akan memberikan snack di pagi hari. Nggih. Jadi saat Alhamdulillah. pembukaan nanti para peserta akan diberikan snack. Nggih. Jadi konsumsinya itu insya Allah sudah kita istilahnya kita estimasi untuk kecukupan. Namun apabila nanti peserta merasa lapar atau apa macam-macam, kebetulan di depan gedung kita buka tenan but-but yang menyediakan minuman dan makanan sesuai dengan Masya Allah. kebutuhan daripada peserta. Nggih, karena ini kan lombanya siang sampai sore, jadi barangkali memang memungkinkan, monggo dipersiapkan. Tapi insya Allah dari sekolah juga akan menyediakan snack di pagi hari. Barangkali berkenan nanti silahkan bisa membeli dari but-but yang telah kita sediakan. Begitu. Baik. Ya, terima kasih Ustadz Hasbi dan Mas Aditya, seperti itu ya, Ya, jawaban terima dari kasih ya Ustadz. Iya, sama-sama. Sampai ketemu di hari Ahad ya. Silahkan berikutnya siapa Ustadz Wahyu? Mas Abi Yoza, monggo. Mas Abi, monggo Mas Abi. Apa yang ingin ditanyakan? Silahkan. Pak, itu ada tempat sholatnya nggak Pak? Tempat apa? Tempat untuk sholat. Oh ya. Alhamdulillah kalau di Rahmat pasti akan ada tempat untuk sholatnya. Jadi nggak perlu khawatir, nanti kita sholat berjamaah bersama-sama di masjid. Ya. Oke, ada lagi yang Menambahkan ditanya? Ustadz Ilman. Iya, silahkan Ustadz Hasbi. Nggih,
terkait tempat sholat, kita ada di masjid. Nah, selain tempat sholat, jangan khawatir nggih, ayah bunda yang mungkin mengantar, kita sediakan untuk ruang tunggu. Nggih. Kita juga ada ruang tunggu berikut dengan fasilitas toilet dan lain sebagainya. Jadi, sekalipun nanti yang melaksanakan lomba adalah para peserta, jadi insya Allah kita ada siapkan untuk ruang tunggu. Ngaten nggih. Jadi, saged ditunggu di sekolah mawon adik-adiknya atau putra-putrinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Hasbi atas tambahannya. Bagaimana Mas Abi? Udah jelas Mas Abi Yoza? Ya Pak, sudah jelas. Makasih ya Oke. Pak. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya siapa Ustadz Wahyu yang bisa bertanya? Mas Aidan. Mas Silakan monggo, Mas Aidan. Itu Apa yang ingin? mewarnainya pakai karendusnya itu boleh gak Pak? Maaf, pakai apa? Krayon karendus. Oke, silakan Krayon Ustadz Karendus. Agis. Silakan Ustadz Agis bisa dijawab. Krayon Karendus. Baik, terima kasih Mas Aidan Kamilo ya. Untuk krayon apa Karendes ya, itu harganya lumayan itu ya. Iya. Boleh, silakan. Boleh, monggo. Ya Ustadz, makasih. Oke. Ya, sama-sama. Ada lagi Mas Aidan. Enggak, ya udah. Oke, sampai jumpa di hari Ahad ya. Silahkan untuk yang lain, adik-adik atau pembina yang ingin menanyakan terkait dengan teknis dari pelaksanaan Lomba RIC 2023. Dan kami himbau kepada seluruh peserta sebelum meninggalkan, maksudnya jangan dulu meninggalkan Meet ya, karena nanti akan ada sesi penutupan, ada beberapa informasi yang perlu kami tambahkan. Jadi jangan terburu-buru untuk leave di Meet ini. Dan untuk peserta mohon mengisi absensi daftar hadir pada hari ini. Silahkan untuk berikutnya yang ingin bertanya, siapa Ustadz Wahyu? Mbak Arlinda, monggo, silakan. Oke, silakan Mbak Arlinda, bisa disampaikan apa yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, itu Oke. untuk kaligrafi itu levelnya nggak bisa disebutkan ya? Kaligrafi, oke, silahkan Ustadz Agis bisa dijawab. Baik, terima kasih. Tadi Mbak Arlinda dari Mbak Arlinda Damayanti ya. Mohon Iya. maaf tadi apa? Level Kaligrafinya, kaligrafi. lafadznya tidak bisa di Lafalnya nggak Iya. bisa, lafalnya nggak bisa Lafal. disampaikan. Bukan gambarnya tapi hanya lafalnya apa, misalnya Lafalnya. subhanallah, alhamdulillah, apa ayat apa gitu. Iya, Oh, begitu. lafal ayatnya Ya. itu. Untuk kaligrafi, mohon maaf untuk lafaz dan bentuknya kami tidak boleh untuk di-share gitu. Biar surprise ya Ustadz Agis ya. Surprise gitu. Iya betul. Nggih. Iya. Ya udah, terima kasih. Itu saja. Nggih, Assalamualaikum. sama-sama. sami-sami. Oke, terkait lafal tadi mungkin pertimbangan dari tantangan Ananda ya, Mbak Arlinda ya, karena kan kalau pas hari H di ini kan mereka akan lebih surprise dan lebih profesional, mungkin seperti itu. Baik, silakan untuk penanya berikutnya. Siapa? Ada lagi Ustadz Wahyu mungkin yang bertanya? Sudah tidak ada yang bertanya. Baik, alhamdulillah sudah tidak ada yang bertanya. Berarti untuk sesi tanya jawab sudah resmi saya tutup. Mungkin nanti kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dipertanyakan lagi terkait lomba, bisa bertanya melalui WA grup yang akan kami pantau selama 24 jam ya, insya Allah akan kami layani untuk segala hal tanya jawab sebelum hari H dilaksanakan atau hari Ahad. Baik, alhamdulillah serangkaian kegiatan dalam. Ada yang tanya Ustadz Ilman. Ada. Oh iya, ada lagi yang tanya. Silakan. Dari Craft Ideas, monggo. Oke, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustadz yang mau ditanya? tanya, Iya. setelah lomba langsung pulang atau menunggu pengumuman, Ustadz? Baik, untuk pertanyaan ini akan saya jawab langsung. Ya, untuk rundown, sesuai dengan rundown yang disampaikan tadi, setelah lomba,
Ananda bisa menunggu hasil pengumuman karena nanti akan ada event closing atau penutup ya, di mana nanti akan disaksikan oleh seluruh peserta. Jadi sebisa mungkin tetap stay sampai kegiatan berakhir. Takutnya apa? Kalau pulang dulu atau setelah lomba pulang nanti ketika sewaktu-waktu ada kekurangan data atau ada informasi yang penting terkait lomba nanti akan tidak di-share di grup tapi di-share di pengumuman melalui sumber suara secara langsung. Jadi sebisa mungkin tetap berada di lokasi lomba hingga lomba berakhir. Begitu nggih? Craft Ideas. Ya, terima Oke. kasih Ustaz. Sama-sama. Silakan untuk berikutnya siapa lagi Ustadz Wahyu? Bunda Muti, monggo. Silahkan Bunda Muti, pertanyaannya mohon disampaikan. Bunda Muti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, mau tanya tadi untuk lomba ini keseluruhannya juaranya itu disendirikan putra sendiri atau gabung ya? Itu pertanyaan yang pertama. Iya, Yang kedua, untuk konsumsi tadi, misalnya kayak kaligrafi itu boleh dibawa ke ruangan. Artinya anak-anak ketika mengerjakan boleh sambil ngemil gitu ya. Rata-rata kalau mereka lapar. Iya, ya. Oke, Terima kasih. untuk yang ada lagi Bunda udah nggih. Baik, untuk yang pertama untuk kriteria penentuan lomba monggo Ustadz Hasbi bisa dijawab apakah cewek sendiri atau akhwat sendiri, ikhwan sendiri monggo. Baik, terima kasih Ustadz Ilman. Untuk ketentuan pemenangan lomba, kita juara ada 1, 2, 3 dan harapan 1, 2. Jadi ada 5 juara yang kita ambil. Sedangkan untuk kriteria penentuan nilai didasarkan pada hasil penilaian pada masing-masing lomba oleh setiap juri. Jadi tidak ada pembedaan laki-laki maupun perempuan di setiap lomba. Kecuali lomba azan karena memang kategorinya sudah laki-laki, jadi tidak mungkin juara lomba azan perempuan. Nah, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Ustadz Hasbi. Baik, untuk yang kedua bagaimana Bunda Mutia udah jelas nggih? Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ditujukan kepada lomba kaligrafi. Ustadz Agis mohon dijawab apakah diperkenankan peserta membawa konsumsi di dalam ruang lomba? Karena tadi mengingat ruangannya harus steril ya dari berbagai pembina, pendamping dan lain sebagainya. Monggo Ustadz Agis. Baik, terima kasih Ustadz Ilman. Untuk kaligrafi, untuk lomba kaligrafi, kami menghimbau untuk ayah bundanya boleh membawakan makanan kecil saja, nggih. Makanan kecil saja, misal minuman atau camilan yang kecil-kecil saja. Jangan sampai nanti membawa nasi, membawa sayuran apa gitu, nggih. Boleh, monggo, karena kaligrafi itu kan waktunya 3 jam gitu. Siap, terima kasih Ustadz Agis. Dan kami menambahkan lagi karena Rahmat itu menerapkan budaya hidup yang bersih dan menjaga atau memilah sampah. Jadi mohon sekali kepada ayah bunda peserta dan guru pendamping yang nanti akan berada di lokasi lomba sebisa mungkin membuang sampahnya pada tempatnya. Insya Allah kami akan menyediakan tempat sampah di berbagai titik kegiatan ya. Jadi biar tidak ada sampah yang berserakan dan tidak enak dipandang mata. Seperti itu. Baik, untuk penanya berikutnya Ustadz Wahyu apakah ada? Ada Valhalla Store, monggo. Oke, silakan Valhalla Store. Ada yang bisa disampaikan untuk pertanyaannya? Oke, monggo yang sudah angkat tangan tadi. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Ada yang ingin saya tanyakan tentang lomba kaligrafi. Untuk ini kan temanya kan tidak diinfokan apa model apa kaligrafinya atau mungkin arti dari yang akan dilombakan kaligrafinya itu supaya bisa diinfokan mungkin untuk menyesuaikan dengan tema atau keseluruhannya nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Ustadz Agis, bisa disampaikan untuk pertanyaan yang telah diajukan oleh Valhastor. Ya. Baik, terima kasih Valhastor. Begitu juga untuk artinya, nggih. Begitu juga untuk artinya, lafadznya kami tidak bisa membuka karena nanti ya biar surprise. Jadi anak-anak nanti pada hari H memang berkreasi sesuai dengan kemampuan dia, gitu, nggih. Baik. Terima kasih Ustadz Agis. Ya. Menambahkan untuk jawabannya sesuai dengan ketentuan panitia bahwa untuk lomba kaligrafi ini segala macam bentuk tema, makna maupun lafadz atau hal yang lainnya yang berkaitan dengan hari H kita tidak memberikannya dengan tujuan supaya tantangannya pada saat hari H Ananda benar-benar bisa mencurahkan ide dan kreativitas pada saat hari H sesuai dengan yang tertera di dalam kriteria penilaian yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Agis. Begitu nggih Ayah Bunda, semoga adik-adik ada waktu 2 hari untuk berlatih mewarnai dan lain sebagainya. Monggo silahkan. Baik, ada lagi yang disampaikan Ustadz Wahyu untuk yang bertanya? Ya, ada dari Prabu Erlangga, monggo. Silahkan Prabu Erlangga, monggo. Pertanyaannya disampaikan sekarang. Iya. Kita batasi sampai jam 11 ya. Kalau tidak ada langsung ke penanya berikutnya. Mungkin ada lagi Ustadz Wahyu. Oke, dari Aksana Taklian, monggo. Ya, ini terakhir ya. Jadi ini terakhir, setelah itu nanti kita sudah akhiri. Monggo Aksana. Silakan disampaikan. Sudah menurunkan tangan sepertinya Ustadz Ilman. Oh ya, sudah ya. Baik, alhamdulillah untuk sesi tanya jawab resmi saya tutup ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11, sehingga dari berbagai macam pertanyaan tadi semoga bisa menjadikan adik-adik peserta lomba dan pendamping mendapatkan gambaran secara umum bagaimana pelaksanaan pada masing-masing cabang lomba. Semoga nanti di hari Ahad kita sudah bisa siap dalam mengikuti lomba RIC 2023. Semoga sesuai dengan tema RIC pada tahun ini, yaitu bangga berislam, berislam dengan membanggakan, bisa menjadikan kita RIC ini kegiatan yang menciarkan agama Islam dan menciarkan sebagai upaya kita untuk generasi muda ya, lebih tepatnya sebagai ajang untuk syiar generasi muda. Baik, di acara berikutnya yaitu penutupan, dan mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk peserta RIC, pendamping lomba RIC dan seluruh panitia, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah berkontribusi dan telah mengikuti acara technical meeting RIC pada siang hari ini, dan alhamdulillah RIC untuk technical meetingnya berjalan dengan lancar. Semoga nanti di hari Ahad bisa berjalan dengan lancar pula. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya Ustadz Ilman selaku MC pada technical meeting pada siang hari ini. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.